Ya pemirsa, kami informasikan kembali bahwa telah terjadi sebuah gempa dengan kurang lebih kekuatan sekitar 6,4 skala Richter kedalaman 10 km yang terjadi di Kabupaten Pidi Jaya. Namun sejauh ini informasi terbaru yang kami terima bahwa sudah ada korban jiwa ya. Iya betul, ada 4 orang korban jiwa ya, dan juga ada beberapa bangunan yang kemudian rusak parah. Kami coba hubungi ataupun kami telah terhubung dengan salah satu warga di Pidi Jaya dengan Pak Murtala. Selamat pagi Pak Murtala. Selamat pagi. Ya Pak Murtala, bagaimana sekarang kondisi di sana Pak Murtala? Bisa Anda jelaskan kepada kami? Ya kondisinya ya ada beberapa terutama fasilitas umum seperti masjid, pasar ya pertokoan ada yang rubuh dan rumah juga kan. Tapi saya belum dapat akses langsung ke lokasi karena ya sulitnya lagi ada evakuasi korban juga ke rumah sakit maupun ke rumah sakit kabupaten terdekat dipakai pick-up, ada yang pakai ambulan dan mobil pribadi. Jadi saya belum sampai betul ke lokasi tempat kejadian itu. Artinya jalan tadi saya telepon kawan-kawan. Artinya jalan menuju ke lokasi terjadinya gempa ini sekarang juga terhambat begitu ya Pak Murtala? Enggak terhambat sekali, tapi kan banyak warga kan sekarang di jalan karena yang tahu kan semua keluar ke jalan. Baik, Pak Murtala, dari informasi yang Anda dapatkan, ada berapa banyak korban yang kemudian harus dievakuasi ke rumah sakit Pak Murtala? Belum tahu pasti, tapi tadi saya telepon ada 4 orang yang meninggal tadi, tapi saya belum tahu pasti. Karena saya jauh dari rumah sakit itu, lagi di pinggir jalan karena jalanan macet karena kan kota di Pidi Jaya itu kan pinggir laut, semua orang lari ke gunung. Ya, informasi sementara berarti ada 4 orang begitu Pak ya yang meninggal dunia. Pak, bisa diceritakan Pak bagaimana ini awal mula atau kronologisnya terjadi gempa? Barangkali Anda bisa memberikan gambaran lebih jelas kepada kami tentang awal mula gempa ini. Menjelang azan subuh tadi, subuh sangat kuat. Kami kira sekuat gempa pada 26 Desember 2004 hampir sama. Sangat kuat walaupun tidak berlangsung dengan lama. Kira-kira berapa lama Pak? Sangat kuat, perasaannya sangat kuat sampai lampu semua mati, air di bak semua tumpah kan. Berapa lama durasi untuk gempa yang tadi terjadi Pak? Kira-kira 30 detik lah. 30 detik. Pak Murtala sendiri merasakan begitu Pak ya? 5 kali. Bapak Murtala sendiri merasakan sendiri ketika gempa itu terjadi ya? Karena kebetulan saya sudah bangun. Pak Murtala, dari kami mendapatkan beberapa foto, sangat rusak begitu beberapa bangunan, 30 detik saja. Jadi bagaimana dengan penanganan gedung-gedung yang rusak saat ini? Kalau misalnya Anda lihat di jalan saat ini, Pak Murtala di kiri kanan bagaimana? Lagi dievakuasi kalau ada korban. Saya barusan telepon mereka, ditelepon, lagi evakuasi. Ini banyak ambulan yang putar balik kan angkut korban ke kabupaten sebelah, ke Kabupaten Pidi, dari Pidi Jaya ke Kabupaten Pidi. Jadi alat-alat berat pun sudah ada di sana ya Pak untuk mengevakuasi bangunan? Mungkin masih manual, masih evakuasi manual. Lebih kepada korban begitu Pak ya yang dievakuasi. Pak Murtala sekarang posisi ada di mana dan bagaimana Bapak menggambarkan? Di Tepin Raya, perbatasan antara Pidi dengan Pidi Jaya. Nah di daerah situ bagaimana Pak? Apakah terdampak juga? Anda bisa jelaskan sekeliling Anda sekarang ini? Ada beberapa terdampak masjid, tadi ada ruko juga yang retak, masjid juga. Lalu bagaimana? Karena kalau yang kami bayangkan di sini ya, begitu panik, warga juga banyak yang keluar saat ini hingga menyebabkan kemacetan di mana-mana. Apa antisipasi dari pemerintah? Adakah imbauan-imbauan khusus untuk warga Pidi Jaya Aceh khususnya Pak Murtala? Ya, sudah. Polisi juga sudah berseliweran tuh memberi bahwa tidak ada potensi tsunami, memberitahu supaya tidak ada potensi, supaya tidak ada warga lagi yang lari. Tapi warga masih juga yang rumah-rumah di pinggir laut sudah meninggalkan rumah. Saya juga telepon anak buah saya di sana, itu sudah meninggalkan kampung yang di pinggir laut itu. Oke, baik. Artinya memang kerusakan akibat gempa ini bisa dikatakan cukup parah begitu Pak ya. Sudah ada korban jiwa juga yang dilaporkan. Tentunya kita berharap agar masyarakat juga bisa cepat-cepat ya melakukan evakuasi diri sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa. Pak Murtala, terima kasih Pak sudah berbagi bersama kami di Good Morning. Informasi sangat berarti bagi kami semuanya. Bagi Anda juga tolong dijaga keselamatan ya. Iya betul, dan juga untuk semua keluarga baik yang ada di Pidi Jaya Aceh ataupun ya untuk Anda yang memiliki keluarga ya hendaklah segera berkomunikasi dengan mereka. Namun yang pasti saat ini tidak ada potensi tsunami ya yang tadi
dijelaskan oleh Pak Murtala, namun juga semua keadaan sedang melakukan evakuasi, baik itu evakuasi korban ataupun evakuasi gedung-gedung yang hancur, ada masjid, fasilitas sekolah juga, rumah-rumah warga juga. Tadi kami tampilkan foto-fotonya juga kepada Anda ya. Ya, sejauh ini dari BMKG, informasi yang kami terima, yang kami himpun di Kabupaten Pidijaya ada 10 unit ruko yang roboh, beberapa tiang listrik juga roboh, dan juga ada rumah semi permanen yang roboh, dan juga ada 2 unit rumah yang roboh di Kabupaten Biren. Jadi ini memang gempanya menjalar ke beberapa titik, Ya. namun tidak berpotensi tsunami, sehingga diharapkan masyarakat juga bisa segera mengantisipasi, Ya. menjaga keselamatannya masing-masing. Tentunya juga tidak perlu untuk panik, ya, itu yang Betul. paling penting.